Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kali ini akan mempresentasikan tentang tugas evaluasi tengah semester, yaitu yang pertama nama saya Muhammad Don Asyara, NPI saya 14624000042. Saya Kamil Sindapung, NB 14624000019. Jadi di sini kami akan mulai dari pendahuluan yang dimana di sini kita memiliki beberapa pertanyaan untuk tugas kali ini, yaitu yang pertama ada berapa jumlah penjualan per merek. Yang kedua ada berapa jumlah penjualan per tahun keluaran mobil. Yang ketiga ada berapa rata-rata harga mobil per merek. Yang keempat ada bagaimana kondisi perkendaraan. Yang kelima ada asal penjual dari mana saja. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita ubah menjadi visualisasi. Yang pertama di sini ada visualisasi dengan bar chart. Yang di sini saya pertanyaan dari visualisasi ini yaitu berapa jumlah penjualan per merek. Kami menggunakan bar chart karena lebih mudah untuk membandingkan data berdasarkan kategori. Yang dimana juga teori referensinya kita ambil dari Stephen View Perspectual Edge, yang dimana bar chart adalah cara paling efektif untuk membandingkan nilai kategori karena mata manusia sangat sensitif terhadap perbedaan panjang garis pada common baseline. Selanjutnya di sini ada business question yang dijawab, yang dimana berdasarkan visualisasi yang kita lihat dari sebelumnya, yaitu estimasi jumlah unit atau report count untuk masing-masing merek diurutkan tertinggi dari gambar. Infinity memimpin pasar, yang dimana di sini Infinity menjadi merek yang paling laku, dan kebalikannya yaitu Mini di sini jadi merek yang paling tidak laku. Untuk justifikasi teoritis yang dimana penggunaan bar chart ini untuk menjawab pertanyaan yang sangat tepat, karena yang pertama ada presentatif atribut manusia yang sangat cepat memproses perbedaan panjang atau tinggi pada posisi yang sejajar. Hal ini memudahkan audiens untuk membandingkan besaran antar kategori tanpa harus membaca angka satu persatu. Selanjutnya kategorikal versus kuantitatif, yang dimana sumbu X mewakili data normal atau merek dan sumbu Y mewakili data kuantitatif diskrit yang sebagai jumlah record. Bar chart adalah standar emas untuk hubungan nominal comparison. Yang selanjutnya ada urutan atau sorting, yang dimana pengurutan dari terbesar dan terkecil untuk menerapkan prinsip kognitif yang mempermudah identifikasi pemimpin pasar, top of mind brand. Untuk alternatif chartnya di sini bisa kita gunakan tree map, yang dimana berguna jika jumlah merek sangat banyak, misal lebih dari 20 merek, untuk melihat proporsi luas area meski akurasi perbandingannya lebih rendah dibandingkan bar chart. Trade-off keterbatasan, yang dimana di sini ada label sumbu X yang bertumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah seperti ini. Lalu ketidakpastian nilai eksak, yang dimana di sini tidak ditunjukkan secara jelas gitu loh, ada berapa. Jadi kita tidak tahu pasti, kita hanya bisa mengira-ngira bagaimana bar chartnya ini total dari penjualan-penjualan ini. Selanjutnya ada pie chart, yang dimana di sini business questionnya yaitu berapa jumlah penjualan per tahun keluaran mobil. Task type-nya yaitu pie chart digunakan untuk melihat distribusi data dalam bentuk persentase. Teori reference kita gunakan reference dari Simkit dan Hasty proportion adjustment, yang dimana pie chart lebih cepat diproses otak dibanding grafik lain jika tujuannya adalah menilai seberapa besar bagian ini terhadap total keseluruhan, yang sangat efektif untuk melihat porsi dari tahun 2012 terhadap seluruh data. Business question yang dijawab yaitu berdasarkan visualisasi tersebut, data menunjukkan distribusi persentase dari total unit rekor berdasarkan tahun lebih dari 91% total rekaman penjualan ini didominasi oleh keluaran 2012 dan 2013, dan terjadi penurunan drastis pada jumlah unit model tahun 2014 dan 2015 dalam kasus ini. Lalu untuk justifikasi teoritis, penggunaan pie chart dalam konteks ini bertujuan untuk menunjukkan part to wall relationship, hubungan terbagian terhadap keseluruhan, yang dimana di sini ada komposisi pie chart di sini efektif untuk melihat bagaimana sebuah totalitas 100% terbagi dalam beberapa kategori besar. Yang selanjutnya di sini ada kontras sederhana, hanya ada 4 kategori tahun. Audiens dapat melihat dengan cepat bahwa 2013 dan 2013 adalah memakan hampir seluruh kue yang penjualan, sementara 2 tahun lainnya hampir tidak signifikan secara volume. Alternatif chartnya yaitu bisa kita gunakan line chart, grafik garis adalah pilihan terbaik untuk data temporal line.
Line chart akan menyoroti tren penurunan yang sangat tajam pada tahun 2013-2014. Dan yang terakhir di sini ada trade-off keterbatasan yang dimana informasi absolutnya di sini grafik ini hanya menunjukkan persentase tanpa menunjukkan total unit per dolarnya, sehingga kita tidak tahu apakah 50% ini berarti 50 unit atau 5.000 unit. Selanjutnya di sini ada tabel data yang dimana di sini kita bisnis questionnya yaitu berapa rata-rata harga mobil per merek. Kenapa saya pakai tabel data? Karena untuk menunjukkan data secara detail, yang dimana di sini kita menunjukkan banyak data secara detail dan bisa di scroll. Teori referensinya yaitu menggunakan teori referensi dari Stephen View, Show Me the Number, menyatakan bahwa tabel ini sangat unggul dalam grafik ketika audien membutuhkan nilai yang tepat ketika data memiliki satuan ukuran yang berbeda. Business question yang dijawab yaitu berdasarkan tabel tersebut diturunkan harga tertinggi terhadap harga yang kontras antara segmen mewah BMW dan Infiniti dan segmen lainnya, namun ada duplikasi kategori BMW dan BMW dengan nilai yang sangat berbeda. Justifikasi teoritis yaitu menggunakan tabel tubular data dalam kasus ini tepat karena presisinya tinggi saat menanyakan berapa nilai finansial sering menunjukkan angka eksak sehingga tinggi terakhir bukan sekedar estimasi visual dari tinggi batang. Lalu ada lookup requirement, tabel memudahkan pengguna untuk mencari merek spesifik secara cepat tanpa harus membandingkan posisi relatif di grafik. Relationship, tabel ini menyajikan hubungan one-to-one antara kategori merek, matrik harga secara bersih. Alternatif chartnya kita menggunakan bar chart secara horizontal karena untuk menyesuaikan kesenjangan harga lebih mudah. Selanjutnya ada trade-off keterbatasan yang dimana kepadatan kognitif sehingga jika merek bertambah 50 maka akan sulit dicerna. Berikutnya ada geomap. Untuk bisnis questionnya sendiri adalah asal penjualan dari mana saja. Lalu untuk task type-nya menunjukkan lokasi siswa yang ada di peta dunia, di mana peta ini berasal dari Kanada. Ya, ini Kanada. Lalu untuk teori referensi sendiri kami mengambil dari GIS Best Visualization Principles, mana menekankan bahwa pewarnaan area polygon filling adalah cara cepat bagi audiens untuk melakukan klasifikasi spasial. Lalu untuk business question yang dijawab berdasarkan visualisasi peta dunia tersebut. Pertama, wilayah utama penjual secara eksklusif berasal dari Kanada. Lalu yang kedua, jumlah penjual. Terdapat tepat 182 penjual. Lalu yang ketiga, distribusi geografis. Seluruh area Kanada diwarnai biru pekat, sementara wilayah lain di dunia tetap berwarna abu-abu netral. Hal ini menunjukkan tidak ada penjual dari negara lain dalam dataset ini. Untuk justifikasi teoritis, pengguna geomap sangat tepat karena geospatial konteks, yaitu memberikan pemahaman instan mengenai lokasi fisik penjual di tingkat global. Yang kedua ada spatial reasoning, di mana manusia lebih mudah mengenali batas wilayah administratif atau dalam kurung sebuah negara dalam konteks ini melalui bentuk geografis daripada sekedar daftar nama negara dalam tabel. Lalu ada yang ketiga, saturation. Penggunaan warna biru tunggal yang solid menunjukkan keseragaman atau konsentrasi data pada satu entitas geografis. Untuk alternatif chart sendiri yang kami punya adalah simple table, mana jika hanya ada satu negara, yaitu Kanada, tabel sederhana sebenarnya lebih efisien secara ruang, namun kehilangan dampak visual atau jangkauan global. Untuk trade-off keterbatasannya sendiri, efisiensi data, di mana menggunakan seluruh peta dunia untuk menampilkan data dari hanya satu negara bisa dianggap boros ruang. Lalu yang kelima ada bullet chart. Untuk business questionnya sendiri adalah bagaimana kondisi kendaraan, lalu ada task type-nya. Bullet chart ideal untuk menampilkan satu metrik utama, yaitu kondisi rata-rata tanpa gangguan visual dari data yang tidak relevan.
Lalu untuk teori referensinya kami mengambil dari Stephen View, di mana beliau merancang ini untuk menggantikan dashboard Google yang dianggap terlalu berantakan. Tujuannya sendiri adalah untuk menjadikan informasi yang kaya dalam ruang yang sangat terbatas. Untuk business question yang dijawab sendiri adalah, berdasarkan visualisasi tersebut, kinerja aktual, rata-rata kondisi kendaraan berada di angka kira-kira 33,6. Performa kendaraan berada dalam kategori sangat baik, karena tidak hanya mencapai target, tetapi berada jauh di atas nilai acuan, yaitu 25, mendekati area kuartil atas dari rentang total 50. Untuk justifikasi teoritisnya adalah, visualisasi ini menggunakan variasi bullet graph yang sangat efektif karena, yang pertama, single measure focus, yaitu ideal untuk menampilkan satu metrik utama. Lalu single measure focus, di mana ini sangat ideal untuk menampilkan satu metrik utama atau kondisi rata-rata tanpa gangguan visual dari data yang tidak relevan. Yang kedua ada contextual compression, menyediakan konteks instan melalui perbandingan nilai aktual terhadap target dan rentang kualitatif. Lalu yang ketiga, linear scale, mana memanfaatkan kemampuan otak manusia untuk membedakan panjang garis secara linear dengan akurasi tinggi dibandingkan area atau sudut. Untuk alternatif chartnya sendiri, thermometer chart mirip dengan bullet chart, tetapi biasanya vertikal, sementara bullet chart horizontal. Dipilih karena lebih hemat ruang dalam dashboard text. Lalu trade-off keterbatasan, gradasi latar belakang area abu-abu di belakang batang biru tidak memiliki label eksplisit, misalnya buruk atau cukup baik, sehingga interpretasi kualitas di tiap rentang bergantung pada subjektivitas pembaca. Berikutnya ada pivot table. Untuk bisnis questionnya adalah asal penjual dari mana saja, lalu lanjutan dan harga mobil tertinggi terendah di suatu state berapa. Untuk task type-nya, pivot table ideal untuk menampilkan satu data yang banyak sehingga mempermudah kita untuk melihat data secara lengkap. Untuk teori referensinya adalah menekankan bahwa tabel adalah alat terbaik ketika kita berurusan dengan angka-angka diskrit yang harus dibandingkan secara individual di berbagai kategori. Lalu business question yang dijawab. Pertama, asal penjual dari mana saja. Berdasarkan baris state, seluruh data penjual pada tabel ini berasal dari satu negara bagian, yaitu CA, California. Harga mobil dari termahal sampai murah di state tersebut dapat dilihat di visualisasi urutan harga tertinggi berdasarkan merek California dari yang paling mahal. Ini adalah visualisasinya di mana Ferrari termahal dan menurun harganya. Lalu justifikasi teoritis. Penggunaan pivot table sangat efektif untuk pertanyaan ini karena multidimensional analysis yang memungkinkan kita melihat hubungan antara dimensi kategorikal dengan metrik numerik secara stimulan. Lalu variation and sorting mempermudah pengurutan nilai secara horizontal untuk melihat hierarki harga antar merek dalam satu lokasi geografis yang sama. Lalu ada aggregation. Tabel ini secara otomatis melakukan agregasi max, itu harga tertinggi, yang memberikan informasi batas atas harga pasar di wilayah tersebut. Untuk alternatif chartnya ada heat map table, di mana memberikan warna latar belakang pada sel. Misal semakin merah semakin mahal.
Ini membantu mata menangkap perbedaan nilai 154.000 dengan 158.750 secara instan tanpa membaca angkanya. Lalu trade-off keterbatasan. Pertama ada skalabilitas horizontal, di mana jika jumlah merek bertambah banyak, misal 50 merek, tabel akan memanjang ke samping dan menjadi sangat sulit dibaca. Jadinya kita harus scrolling agar bisa melihat lebih banyak. Lalu yang kedua ada konteks model. Tabel hanya menampilkan merek, bukan model spesifik. Harga Ferrari 154.000 mungkin terasa murah untuk model tertentu, namun sangat mahal untuk model lainnya. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.